Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paujan Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang falas, pasar falas, yang dimana falas tersebut merupakan alat transaksi untuk bertransaksi terhadap negara asing. Jadi pasar falas ini merupakan tempat transaksi internasional yang dimana ia merupakan salah satu alat dan juga tempat untuk kita dapat bekerja sama dalam perekonomian terhadap negara luar negeri atau negara-negara lain, negara asing. Yang dimana kegiatannya itu sering kita sebut dengan importir atau eksportir. Importir itu adalah sebuah penjualan terhadap asing, importing, exporting merupakan importing itu ibarat membeli dan exporting itu merupakan penjualan. Dan kita sudah mengetahui tentang importer dan eksportir itu. Kemudian kita sering mengistilahkan tentang dimana sering disebut dengan demand dan juga supply. Demand itu merupakan penjualan. Pembelian. Dan supply itu merupakan penawaran. Jadi apabila kita ingin menstabilkan pembelian dan penawaran, maka sering disebut dengan market equilibrium, di mana itu merupakan istilah yang dimana itu dinyatakan bahwa pasar tersebut market equilibrium itu stabil. Namun apabila pembelian tidak stabil, disebut dengan excess demand atau kelebihan pembeli. Namun sebaliknya, jika market equilibriumnya tidak stabil, diakibatkan penjualan yang berlebih, disebut dengan excess supply atau penjualan yang berlebih. Baik, kita melaju kepada materi selanjutnya, yaitu sistem penetapan kurs, yang dimana memiliki 3 penjelasan, yaitu fixed exchange rate, floating exchange rate, dan managed floating rate. Fixed exchange rate ini merupakan nilai tetap dari pemerintah atau kebijakan fiskal, yang dimana apabila kita ingin menukarkan valuta asing ataupun penukaran mata uang kita, harus ditentukan melalui yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu mungkin salah satu contohnya adalah emas. Jadi ditentukan melalui emasnya. Jadi pertukaran itu hanya bisa dilihat melalui ketetapan fiskal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang floating exchange rate atau nilai fluktuasi, yang dimana nilai tersebut atau ketentuannya telah ditentukan melalui keadaan pasar. Jadi seperti contoh gini, apabila penjualan lebih banyak daripada permintaan, maka harga akan tinggi. Sedangkan sebaliknya, apabila permintaan lebih banyak dari penjualan, maka harganya akan turun.
itu merupakan nilai yang sudah mutlak ditentukan melalui dari sektor ketentuan floating exchange rate tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang managed floating rate. Nah, di sini merupakan salah satu kombinasi di antara lain, yaitu tentang bagaimana pasar itu apabila tidak dapat stabil atau terlalu berlebihan dalam permintaan atau penjualan, maka pemerintah dapat berperan penting dalam memberikan penanganan agar dapat netral dan juga stabil dari pertukaran tersebut. Jadi kita dapat memahami tentang bagaimana peran pemerintah harus mutlak dalam memahami ke situasi yang berada pada pasar tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.